Rempong pengrempong, selamat datang di channel Bunda Rempong, kabar terhangat seputar selebritis. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Tapi saya katakan lebih baik batal nikah daripada nanti mengikuti pernikahan kemudian masuk ke ruang pengadilan agama. Itu jauh lebih menyakitkan. Duflik, yaitu melakukan penguatan terhadap materi gugatan. Artinya disampaikan karena sekarang Mbu Aninya kan sudah pakai pengacara. Pengacaranya menyampaikan penguatan terhadap pokok-pokok gugatan. Kan KDRT psikologi ya. Ya kita ingin menyampaikan bahwa itu tidak benar karena ciri-cirinya tidak ada, kemudian fakta-faktanya juga nanti biar dilihat di pengadilan, faktanya apa. Nah kemudian juga kalau dilihat dari sisi aspek psikologi, apalagi pernyataan Ambu yang kemarin itu kan bisa dilihat tuh sisi psikologi seseorang, apakah dia mendapatkan DRT atau mungkin malah Ambu ini memang punya karakter yang seperti yang diperlihatkan kepada masyarakat. Kita tidak mau menuduh itu. Deddy Mulyadi beberkan bantahan soal gugatan cerai Bupati Ane. Sidang gugatan cerai Bupati Purwakarta Ane Ratnamustika kepada Deddy Mulyadi kembali digelar pada Rabu 7 Desember 2022. Sidang di Pengadilan Agama Purwakarta ini merupakan kali ke-7 dengan agenda tanggapan dari penggugat. Deddy hadir dalam sidang ini, namun Ane Ratnamustika absen dan hanya diwakili pengacaranya Ika Rahmawati. Deddy mengatakan kedatangannya hari ini untuk membuktikan apa yang dituduhkan istrinya dalam materi gugatan tidak benar, sehingga hal tersebut perlu disampaikan dan menjadi pertimbangan majelis hakim. Salah satunya tuduhan soal KDRT secara psikis. Dalam pokok perkara, Deddy Mulyadi menyampaikan pada majelis hakim terkait kebenaran apakah Ane mengalami ciri-ciri seseorang yang mengalami KDRT psikis atau tidak. Misalnya tuduhan KDRT psikis, ya kita ingin menyampaikan itu tidak benar karena ciri-cirinya tidak ada. Kemudian dari sisi psikologis, Embu kemarin kan bisa dilihat apakah dia mendapat KDRT atau mungkin malah Embu memiliki karakter yang seperti diperlihatkan ke masyarakat. Kita tidak mau menuduh itu, ujar Deddy Mulyadi usai sidang Rabu 7 Desember 2022. Berikutnya persoalan nafkah. Deddy ingin menjelaskan hal tersebut secara gamblang, sehingga tidak ada persepsi buruk di kemudian hari terutama bagi anak-anaknya. Sebab ia mencari jejak digital tidak akan pernah bisa hilang. Nafkah lahirnya adalah proses Ane menjadi seorang bupati. Dalam proses tersebut ada campur tangan Deddy Mulyadi, baik dari segi pembiayaan dan branding keberhasilan kepemimpinan bupati sebelumnya. Kan setiap pencalonan ada biaya, maka ada pembiayaan yang dikeluarkan dan pembiayaan yang dikeluarkan ada dua. Pertama saya dan kedua Wabub Pak Haji Aming. Pak Haji Aming bahkan sampai hari ini menanggung beban sampai dilaporkan ke polisi karena ada beban yang belum terselesaikan, dan sekarang bebannya sudah terselesaikan secara bersama antara saya dan Pak Haji Aming, tuturnya. Karena saya tidak tega membiarkan dia harus menghadapi proses kepolisian karena ada tagihan utang yang belum dibayarkan. Sebagai sahabat dan orang tua, saya harus membantu Pak Wakil menghadapi masalahnya dan insya Allah selesai dalam bulan ini, beber Deddy Mulyadi. Tak sampai di situ, usai terpilihnya menjadi bupati, masih ada kewajiban utang pembiayaan yang Deddy Mulyadi selesaikan. Nilainya pun mencapai miliaran, dan nantinya akan disampaikan oleh pengacara kepada majelis hakim. Kalau ada tuduhan tidak memberikan nafkah, lantas pembiayaan yang dikeluarkan untuk menunjang keberhasilan seorang istri jadi bupati, baik sebelum pencalonan maupun setelahnya menjalani pencalonan, apa kategorinya? Ungkapnya. Apakah bisa dikategorikan nafkah atau bukan? Kalau bukan kategori nafkah, lantas kategori apa? Ini adalah rangkaian agar ada kepastian hukum yang dialami oleh saya, kata Deddy Mulyadi. Saat ditanya soal keinginan Ane diberikan nafkah berupa tabungan keluarga, Deddy kembali menjelaskan hingga saat ini seluruh kebutuhan keluarga termasuk pendidikan anak-anak ia cukupi. Bahkan aset pun bertambah. Saya sudah sampaikan ini aset kita. Ini penghasilan ayah dalam setiap bulan. Ini pengeluaran ayah dalam setiap bulan. Sudah saya sampaikan, kalau untuk ditabung itu bukan kategori nafkah, tapi tabungan keluarga. Jelasnya, kalau nafkah itu sesuatu yang kita gunakan dalam setiap hari.
Nafkah dalam pemahaman saya adalah membantu istri menjadi bupati. Mengeluarkan biaya bernama saya menjadi faktor keberhasilannya. Kalau bicara cukup dalam pandangan kami yang orang desa, orang yang biasa hidup sederhana itu sudah lebih dari cukup. Pungkas Kang Deddy.